Definisi, Service Excellent menurut Pak Rektor. Pelayanan prima itu akan muncul dari hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas kepada siapa? Tentu ikhlas ini karena lillahi ta'ala. Bahwa kita melayani dengan sepenuh hati. Pelayanan prima adalah sebuah tindakan yang memberikan stakeholder terpenuhi semua harapannya, sehingga mereka mencapai suatu kepuasan apa yang diinginkan atau yang dihendaki oleh mereka sesuai dengan kepentingan stakeholder, di mana variabel itu yang menjadi suatu pelayanan prima. Jadi pelayanan prima kalau saya sebutkan adalah tentu ada suatu pelayanan yang memberikan suatu kepuasan yang berorientasi kepada pelanggan. Menurut Pak Rektor, ingat 4 As dalam bekerja, yuk kita simak penjelasannya. Bahasa orang Bandung begini, bekerja itu ada sama dengan 4 S. Satu, bekerja itu harus bekerja keras. Kita menjadi pekerja keras. Yang kedua, bekerja itu harus bekerja dengan cerdas. Dua, bekerja dengan cerdas. Tentu bekerja dengan cerdas ada bekerja dengan ilmu, bekerja dengan kapabilitas kita. Yang ketiga, tentu orang Bandung itu bekerja itu ya harus tuntas, gitu ya. Jangan bekerja sepotong-sepotong sehingga meninggalkan pekerjaan untuk orang lain. Yang berikutnya katanya bekerja itu harus ikhlas. Nah, itulah sebetulnya filsafat orang Bandung mengatakan seperti itu. Jadi kerja harus kita masuk pekerja keras. Yang kedua, bahwa kita juga bekerja harus cerdas. Yang ketiganya, bekerja itu harus berkualitas. Yang tentu yang keempatnya, bekerja harus ikhlas. Ikhlasnya untuk siapa? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut terkait Service Excellent, yuk kita simak tanya jawab tentang Service Excellent bersama Coach Baharudin Yusuf. Coach Baharudin Yusuf adalah business owner Era Hajj Group, memiliki berbagai sertifikasi dan keahlian diantaranya, Mentoring for Mentor SBC, Adaptive Communication, Grounded Business Coaching, Grounded Finance Acumen, Smart Financial Map, Scrum for Agile Development. Pendamping UMKM level 4 BNSPRI, Trainer, Instruktur Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 4 BNSPRI, Profesional Mentor Business Coach, Profesional Trainer Corporate Coach, Licensed Practitioner of NLP, Execution Strategic Planning. Dalam bekerja untuk mencapai service excellent, apa yang harus kita miliki menurut Coach Baharudin Yusuf? Saya analogikan ya, Anda melihat ke depan. Berilmu, belajar itu ibaratkan kaki kirinya maju. Ini namanya berilmu. Kemudian mumpuni itu berarti Anda bisa praktek, kaki kanannya maju. Anda belajar kaki kirinya maju, Anda praktek kaki kanannya maju. Anda belajar lagi kaki kirinya maju, Anda praktek lagi kaki kanannya maju. Sampai sini bisa dipahami? Terus sekarang kalau belajar saja tanpa praktek, hasilnya apa? Kiri terus. Belajar, oke. Maju. Belajar lagi, maju lagi. Belajar lagi, maju lagi. Yang terjadi apa? Berputar di tempat. Sama halnya kalau kita hanya bekerja, praktek, tapi tidak ada ilmunya, sama seperti itu juga. Oke, yang penting kita praktek, silakan. Oke, praktek lagi. Ya sudah begitu terus. Akhirnya merasa sudah bertahun-tahun bekerja di sini kok tidak ada kemajuan. Ya wajar karena cuma muter di tempat. Itu yang sering kali terjadi Bapak Ibu. Atau saya sudah belajar di banyak tempat, tapi kok nggak jalan-jalan? Ya karena nggak praktek. Artinya saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Harus kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Empat-empatnya dipakai. Cerdas saja tapi tidak mau bekerja keras, Anda nggak mungkin bisa mencapai tujuan. Kesimpulannya adalah,
Hal yang harus Anda miliki untuk mencapai pribadi yang service excellent yaitu Anda harus belajar dan praktek, keseimbangan antara belajar dan praktek dari apa yang sudah Anda pelajari akan mencapai satu tujuan yaitu pribadi yang service excellent untuk lingkungan Anda dimanapun Anda berada. Yuk, simak pertanyaan selanjutnya. Menurut Coach Baharudin Yusuf, untuk mencapai service excellent, langkah apa yang harus kita lakukan? Hal pertama yang harus dicapai untuk Anda bisa mencapai service excellence adalah yang pertama Anda ngerti dulu siapa yang harus dilayani. Slide pertama saya tadi. Hal kedua adalah Anda harus tahu diri Anda juga. Kita tahu orang yang mau dilayani begini, kemudian kita tahu diri kita seperti apa, dan kita mau membiasakan itu. Hal berikutnya adalah ini diklopkan, dimatchkan. Anda ketemu nggak dengan apa yang mau Anda lakukan? Saya ahli dalam bidang programming. Tapi kalau disuruh masak ya saya nggak ahli. Lebih tepatnya saya nggak mau aja gitu ya. Sehingga saya tidak ahli. Maka kalau saya berbisnis masak, saya nggak match. Karena saya tidak suka. Termasuk Anda ngerti marketnya, ngerti mahasiswa dan kebutuhannya, Anda sudah tahu diri Anda seperti apa dan Anda seharusnya seperti apa, tinggal dipertemukan. Nah, mempertemukan ini pertanyaan satu. Ngerti nggak? Mempertemukan ini tujuannya apa? Apakah orang-orang dalam ruangan ini sudah memiliki tujuan yang sama? Kalau enggak itu akan berat. Nah, kemudian ini ada contoh ya, 3 gedung. 1 di Dubai, 2 di China. Burj Khalifa, itu Shanghai Tower. Kira-kira apa yang membuat gedung-gedung ini termasuk 10 gedung tertinggi di dunia? Apa yang membuat mereka bisa berdiri dengan sebegitu megahnya? Oke, karena next. Karena pondasinya kuat. Bayangkan Anda di Burj Khalifa. Burj Khalifa itu kalau azan bisa 2 waktu. Di pucuk sana sama di bawah itu nggak sama azannya ya. Anda di gedung setinggi ini, pondasinya nggak kuat, kena angin goyang-goyang gini. Terus Anda di atas goyang-goyang gini, apa nggak keter juga kan? Artinya pondasinya harus kuat untuk bisa bertinggi, untuk bisa bertumbuh setinggi mungkin. Itu dulu logika yang harus dipahami. Kesimpulannya adalah untuk mencapai pribadi service excellent, Anda harus mengetahui dahulu siapa yang akan Anda layani dan yang kedua, Anda harus mengerti pribadi Anda seperti apa. Setelah Anda mengetahui siapa yang Anda layani dan Anda sudah mengerti pribadi Anda, baru Anda harus membangun fondasi yang kuat dalam pribadi Anda untuk Anda dapat tumbuh dan berkembang hingga tercapainya pribadi yang service excellent. Yuk simak pertanyaan selanjutnya. Menurut Coach Baharudin Yusuf, poin apa saja yang menjadi dasar fondasi untuk bisa mencapai service excellent? Bagaimana cara membangun fondasi yang kuat? Next. Dalam konteks apapun, organisasi maupun perusahaan apapun, konsepnya 3 hal inilah yang menjadi fondasi dasar dalam perusahaan, organisasi atau yayasan apapun. Yang pertama adalah corporate value. Apa nilai yang paling dijunjung tinggi di sini? Nilai yang tidak punya toleransi sama sekali. Setelah corporate value akan melahirkan visi misi. Setelah visi misi akan melahirkan corporate culture, budaya perusahaan. 3 ini fondasi terkuat. Saya pernah ikut coaching dari HRD-nya Bank Mandiri. Bank Mandiri segede itu ya. Saya belajar ke HRD-nya. Pada waktu itu perusahaan saya nggak growth tapi nggak seperti yang saya harapkan. Kemudian ketika coaching saya ditanya, Mas, apa visi misinya Erahatch? Saya sebutkan menjadi perusahaan apa ya gitu ya. Itu yang saya sebutkan. Saya nggak hafal. Oke, terus saya bilang intinya begini coach. Intinya adalah saya menjadi perusahaan kelas dunia yang dia begini. Jangan intinya, kalimatnya apa? Saya nggak hafal. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian saya ditanya, oke apa misinya mas? Misinya adalah satu itu intinya kolaborasi coach. Ya bukan intinya apa kalimatnya? Saya nggak apa. Dari situ dia melihat, oke, berarti yang menyebabkan perusahaan ini tidak growth adalah Anda sendiri nggak hafal visi misinya apa. Bagaimana tim Anda bisa hafal? Akhirnya di situ saya diarahkan, seluruh pemimpin itu memang harus hafal visi misi mutlak 100%. Saya bilang kayak anak SD aja. Ya memang begitu. Kalau Anda coba ke Bank BCA dan tes satpamnya ya, satpamnya hafal nggak visi misinya Bank BCA? Hafal. Saya pernah ngetes ketika saya memberikan pelatihan di Bojonegoro. Saya naik kereta waktu itu. Begitu saya datang, mereka lagi briefing tuh, satpam lagi briefing.
Mereka semua tangannya di belakang, pemimpinnya di depan, tidak ada yang bawa buku. Semua seperti ini, bos. Mereka sebutkan visi misi KAI. Mereka menjawab visi misi KAI. Dan mereka semua apa? Satpam. Budaya perusahaan KAI. Apa? Satpam. Dan Anda tahu transformasinya KAI seperti itu di zamannya siapa? Jonan. Jonan itu orang korporasi. Ada suatu cerita, ini kisah nyata Bapak Ibu dari yang guru saya, HRD-nya Bank Mandiri. Mandiri itu pernah kolaps. 98 itu bank-bank kolaps kan. Kemudian beberapa bertransformasi, salah satunya adalah Mandiri. Naik, Bank Mandiri naik, luar biasa. Karena CEO-nya luar biasa, pemimpinnya luar biasa. Misi pertama, ketika Bank Mandiri setelah dia tumbang, misi pertamanya adalah recovery. Yang penting nggak bangkrut dulu. Itu recovery. Semua orang hafal, semua orang tahu kita harus recovery ya. Ya, oke. Setelah berhasil, CEO-nya ganti. CEO-nya memberikan inovasi baru. Oke, kita sudah recovery, kita harus ekspansi dong. Sudah recovery kan? Kita harus expand. Yang terjadi apa? Perusahaannya turun. Setelah ditanya kenapa turun, ditanya tuh ke seluruh tim ya, termasuk OB, termasuk frontline dan lain sebagainya. Apa goalnya Mandiri? Ketika ditanya satu-satu, jawabannya adalah recovery, Pak. Lah, nggak sama dengan visi CEO-nya. CEO-nya pengen ekspansi, yang lain pengen recovery gitu. Karena sudah terrecover, mereka jadi santai. Kita sudah recover kok. Mereka jadi santai. Akhirnya CEO-nya diganti karena turun ya. CEO yang baru memberikan satu visi yang baru dan mewajibkan tes. Nah, mewajibkan semua orang hafal, semua. Sak OB-OB-nya hafal, sak satpam-satpamnya hafal. Yang terjadi apa? Bank Mandiri naik lagi drastis. Kenapa? Satpam sudah menjiwai. Oke, visi kita adalah begini. Berarti saya harus begini tindakannya. Walaupun mungkin kita menganggap itu remeh, halah kayak anak SD saja. Anda tanya di kantor saya, orang baru pun itu hafal mutlak visi misi 100%. Mereka harus hafal. Mereka nggak hafal, mereka bisa keluar. Mereka nggak akan lolos. Itu hal sepele, Bapak Ibu. Tapi analoginya simpel tadi. Kalau Anda saja tidak tahu mau dibawa kemana, bagaimana Anda mau menentukan Anda akan melakukan apa? Lo nggak satu suara. Mending kalau misalkan jalannya bareng ke depan. Kalau tarik-tarian, ini ke sana, yang ini narik ke sini, sana narik lagi. Cuman muter aja gitu loh. Anda kelihatan sibuk tapi nggak kemana-mana, nggak ngerti visinya apa. Oke, next lagi. Saya berikan contoh ya. Saya berikan penjelasan tambahan dulu. Kenapa ini menjadi fondasi? Corporate value itu menyamakan prinsip dari semua orang. Biar semua orang punya prinsip yang sama. Prinsip corporate value perusahaan saya adalah amanah dan profesional. Dalam definisi amanah itu saya detailkan lagi. Amanah itu ada 5 poin, bla 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 bla. Salah satunya amanah adalah integritas. Integritas itu apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, dan apa yang saya pikirkan itu sama. Yang kedua adalah tidak mengambil hak orang lain. Jadi di kantor saya, kalau misalkan ada tim ya, yang dia nyetir motornya naik ke trotoar, itu kena SP. Di luar. Atau dia di jalan gini ya, dia melewati garis lampu merah, melewati garis ya, itu saya bisa kenakan SP. Nggak ada urusan sama kerjaan. Kenapa? Anda mengambil hak orang lain, Anda nggak amanah. Orang kalau lihat trotoar saja yang bukan haknya dilewati, ini kalau jadi pejabat pasti korupsi. Nggak masuk ke corporate value saya. Dan saya pernah pecat sales terbaik saya menghasilkan sales tertinggi. Jadi top salesnya itu dia yang ngasilin, itu saya pecat. Hanya karena dia berbohong. Karena apa? Corporate value-nya tidak sama. Corporate value ini tidak punya toleransi. Gak peduli Anda seperform apapun. Kalau Anda tidak jalankan ini, Anda tidak amanah, Anda keluar dari perusahaannya. Dan itu ada di kontrak kerja saya. Hanya karena berbohong, banmu bocor ya? Ya Pak, dicek nggak bocor, itu saya bisa pecat. Mau dia GM sekalipun masa bodoh. Karena itu nilai mutlak. Artinya di sini apa corporate value-nya? Apa nilai mutlaknya apa? Jujur dan itu ada atau lisan? Ada memang. Oke. Berarti semua orang sudah harus hafal dan paham dan definisikan jujur itu apa, amanah itu apa. Kemudian visi misi itu membuat semua orang melihat arah yang sama, tujuannya sama. Tadi sudah jelas 1800.
Semua sama, lihatnya ke sana. Nggak ada, oh nggak, kita itu mau bangun kolam renang, kita bukan mau cari mahasiswa gitu ya. Jadi visi misi membuat semua orang melihat ke arah yang sama, dan budaya perusahaan, corporate culture itu membuat semua orang bergerak dengan cara yang sama. Kenapa nggak cukup visi misi? Gampangnya begini Bapak Ibu. Kalau saya mau berjalan ke sana, ada yang jalannya begini, ada yang jalannya begini, ada yang jalannya begini. Cara bergeraknya nggak sama. Kalau cara bergeraknya nggak sama, kemungkinan pertama adalah sampainya nggak bareng. Atau yang kedua adalah, misal ya kalau jalannya terus dia gini gitu ya, nyandungi koncone gitu ya. Temennya maju karena dia zigzag gini, kesandung, jatuh gitu ya. Arahnya sama, tapi cara jalannya nggak sama. Akhirnya jadi ganjalan orang-orang seperti ini. Bagaimana menyamakan cara jalan? Dengan membangun yang namanya budaya perusahaan. Oke, next, saya kasih contoh. Ini contoh visi misi dan budaya perusahaan di kami ya. Visi kami adalah menjadi perusahaan terdepan kelas dunia yang berfokus pada pengembangan teknologi terintegrasi yang ini. Dan misinya adalah menjadi mitra kolaborasi strategis dan lain sebagainya. Ini saya hafal 100%. Nah, next ya, budaya perusahaan. Nah, ini yang tidak banyak perusahaan itu punya. Perusahaan punya visi misi tapi tidak punya budaya. Semua orang bergerak ke arah yang sama dengan cara yang berbeda. Ada yang jalannya lompat-lompat, ada yang jalannya sambil gulung-gulung gitu kan. Ada yang cuma ngesot gitu ya. Sehingga nggak bareng sampainya. Nah, cara saya menyamakan adalah dengan cara membangun budaya learn. Learn itu singkatannya. Learn kalau dalam bahasa Inggris artinya belajar. L-nya itu singkatan dari lifelong learning. Berarti semua orang di tim saya harus belajar. Sampai kapan? Sampai mati sudah. Nggak ada hari libur untuk belajar. Kemudian extreme execution, disuruh jalan-jalan sudah. Nggak usah, waduh Pak, saya lagi ini, saya nanti swen. Jalan-jalan sudah. Kemudian agile innovation. Karena kami perusahaan teknologi, inovasi itu adalah nyawa dari teknologi. Semua orang setiap hari Kamis dituntut untuk memberikan inovasi-inovasi terbaiknya. Suruh mikir. Kemudian reinforcing each other, karena semua adalah tim, maka semua harus saling memperkuat satu sama lain. Yang terakhir adalah navigating the future. Semua orang harus punya impian. Dan masing-masing orang itu ngerti impiannya satu sama lain itu apa. Oh, ini mau bangun yayasan, ini mau bangun masjid, ini mau bangun pondok, ini mau bangun ini mau bangun ini. Semua orang tahu. Anda ngerti nggak satu sama lain ini impiannya apa? Kalau Anda tahu impian satu sama lain, Anda bisa kolaborasi, Anda bisa bergerak bersama. Artinya begini Bapak Ibu, jangan membatasi diri sendiri bahwa kan saya sudah tua, saya mau ngapain gitu ya. Dan Colonel Sanders memulai KFC usia 60 tahun. Tidak ada yang terlambat untuk bermimpi. Fungsi kampus jangan mematikan impian. Jangan sampai begitu. Ketemu mahasiswa misalkan ya, yang nggak terlalu pintar misalkan ya. Kemudian tanya, kamu mau jadi apa? Profesor. Alah, goblok aja mau jadi profesor. Oh, itu fatal Bapak Ibu. Kampus yang mematikan impian itu sudah nggak layak disebut tempat pembelajaran. Dimulai dari mana? Dari internalnya dulu. Dia mematikan internalnya enggak? Sudah, nggak usah neko-neko. Sudah gini aja, sudah begini saja. Ya. Saya mau inovasi, sudah nggak usah neko-neko inovasi. Nanti kita nambah lagi kerjaannya. Sudah begini saja. Ya. Orang-orang yang mematikan inovasi seperti ini yang menghambat pertumbuhan. Artinya di kantor saya, di perusahaan saya, semua orang goalnya harus jelas. Anda mau bangun apa? Anda mau bangun itu kapan? Nah, budaya ini kalau dalam BUMN budayanya akhlak, A itu apa, K itu apa. Nah, itu juga bukan cuma slogan Bapak Ibu. Itu harus dilakukan. Dan di kami ada namanya SDC, Self Development Checklist. Memastikan semua orang belajar. Anda bisa nanti kalau ada waktu saya kasih contoh ya. Jadi di kantor saya semua orang itu wajib baca buku, minimal 3 lembar per hari. Wajib. Tidak ada hari libur. Dan itu dilaporkan. Itu masuk KPI mereka, itu menentukan gaji mereka. Semua orang wajib baca 10 berita, 5 berita umroh haji, 5 berita teknologi dan lain sebagainya. Itu ada reportingnya detail. Untuk memastikan semua orang menjalankan lifelong learning. Kenapa saya jalankan itu? Karena simpelnya begini, kita ini perusahaan inovasi. Ketika saya berpikir, oke, apa yang mau kita bangun biar kita bisa sampai ke Saudi? Kita bangun sistem apa nih? Kalau masing-masing orang literasinya sama, pengetahuannya sama, enak untuk diajak ngomong. Kalau misalkan, waduh, saya nggak ngerti visi Saudi itu apa ya? Wah, saya nggak ngerti begini, saya nggak ngerti begitu. Ngobrol sama orang nggak nyambung itu ruwet Bapak Ibu. Karena nggak nyambung, karena ilmunya nggak sama, gitu ya.
Yang satu mikirnya sudah jauh gitu ya, yang satu tambah mundur gitu ya. Cara saya menyamakan pergerakan kami semua adalah dengan cara menyamakan cara mereka bertindak. Ketika mereka bertindak dengan cara yang sama, gampang saya mau gerakin. Dan budaya perusahaan ini ketika diterapkan, 50% karyawan saya resign. Dan hasilnya apa? Sales saya naik 100 klien. Dengan desainnya mereka itu, yang awalnya 200 sekarang jadi 360 klien. Dengan desainnya mereka itu, orangnya berkurang, pencapaiannya naik. Karena apa? Mereka yang bikin lambat. Itu contoh. Dan itu nyata. Kenapa? Nggak semua orang suka loh disuruh belajar. Tapi bagi saya, orang-orang yang bisa mengikuti ritme saya dalam berlari hanya mereka-mereka yang pembelajar. Sudah, itu prinsipnya. Kalau Anda bukan pelajar, di sini bukan tempat Anda. Jadi saya 50%. Tapi salesnya naik 100. Naik hampir 2 kali lipat. Dengan orang yang lebih sedikit. Itu asiknya budaya perusahaan. Dan itu yang dilakukan oleh perusahaan teman saya. Dia karyawannya 300. Setelah dia menerapkan budaya perusahaan, bukan yang ini ya, dia punya budaya sendiri. 50% karyawannya resign, 60% karyawannya resign. Tapi ternyata salesnya naik juga. Nah itu uniknya. Penjualannya naik, pencapaiannya naik. Karena apa? Yang menjadi beban itu ternyata di sisa-sisanya yang resign itu tadi, yang nggak bisa mengikuti budaya perusahaan ini. Boleh juga diterapkan di sini kan? Jadi jangan takut gitu loh, karena memang orang yang bisa bergerak dengan cara yang sama, itulah yang bisa membuat Anda mencapai tujuan. Ini ada kapal nih ya, ada kapal kano yang didayung gitu kan. Ini mendayung, sini mendayung ya. Yang ini dayungnya searah, yang sana ngawur cek 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 gini ya. Ya orang ini bikin kalah balapan nih. Atau yang lain dayung, yang satu ngangkat terus ngeplaki konco-konco nih plak 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 gini ya. Wah ini yang penyakit nih. Kadang ada seperti itu. Itu bisa ditertibkan dengan budaya perusahaan yang bagus. Service excellence lahirnya dari situ. Jadi bukan service excellence itu Anda lahir dari belajar teori, oh service itu begini dan lain sebagainya. Itu nanti. Service itu dari hati, seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi. Dari hati itu berarti dari Anda dulu. Dari kita dulu diperbaiki, kita dibenahi, internal dibenahi, service itu otomatis jadi, sudahlah. Gampangnya begitu. Kita memperlakukan orang lain itu rata-rata sama dengan kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita cuek, kita akan cuek sama orang lain juga. Jadi perbaiki diri sendiri dulu. Service excellence startnya dari situ. Kesimpulannya adalah untuk membangun pondasi yang kuat dari service excellent. Poin yang pertama adalah corporate value. Poin yang kedua adalah vision and mission, dan poin yang ketiga adalah corporate culture. Setelah 3 poin ini sudah tercipta dan setiap orang sudah satu tujuan dan bekerja dengan hati, maka akan terciptanya pribadi yang service excellent dan akan mempengaruhi lingkungan kerja yang service excellent, karena service excellent itu tercipta dari Anda yang secara alami bekerja dari hati. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Yuk, nonton video lainnya di Universitas Islam 45 Channel. Sampai jumpa di video menarik lainnya.